Episode 35. Kau sadar juga kalau kau bodoh, ucap Lucifer. Iya tuan, jawab Eva. Harus ngalah, biar si Mister Iblis ini nggak murka, gumam Eva dalam hati. Coba pisahkan mana laporan yang sudah kau cek dan belum, suruh Lucifer. Eva pun segera memisahkannya, masih dalam keadaan berdiri. Ini tuan, yang kanan sudah dicek, yang kiri belum dicek, ucap Eva menunjukkan. Apa sudah kau tandai selisihnya? Tanya Lucifer lagi. Sudah tuan, saya lingkari, jawab Eva. Berapa besar selisihnya? Tanya Lucifer lagi. Selisihnya... Ucapan Eva terpotong. Duduk, suruh bosnya. Eva pun langsung segera duduk karena sudah merasa kakinya pegal. Eva membuka halaman per halaman untuk menunjukkan selisih angkanya. Yang ini tuan, di laporan ini angkanya 125 juta, tapi di email itu angkanya 100 juta, jadi selisihnya 25 juta, ucap Eva sambil menunjukkan angkanya. Sementara di sini selisihnya, Eva dengan seriusnya menjelaskannya. Lucifer hanya melihat wajah Eva dengan jarak yang dekat. Posisinya Eva berada di hadapannya, hanya berbatasan dengan meja kantornya. Sesekali Lucifer menyandarkan bahunya di kursi, tapi tetap tatapannya tidak lepas dari Eva. Dan Aris sadar akan apa yang dipandang bos tampannya itu. Jadi seperti itu tuan, ucap Eva mengakhirinya. Menurutmu itu kenapa terjadi? Tanya Lucifer. Karena ada yang korupsi, ucap Eva dengan cepat dan antusias. Maaf tuan, ucapnya lagi. Lucifer terdiam, mereka hanya saling pandang saja. Terus bagaimana tuan? Tanya Eva memecahkan keheningan. Kau cari permasalahannya, jawab Lucifer. Bagaimana caranya? Tanya Eva. Kenapa kau tanya padaku? Tanya Lucifer lagi. Karena aku bodoh. Ucap Eva sambil menutup mulutnya. Hahaha. Aris tertawa kecil. Apa yang kau tertawakan? Tanya Eva dan Lucifer serentak tanpa mereka sadari. Hahaha, maaf tuan, maaf Nona Eva, jawab Aris menahan tawanya. Sekarang kau harus cari tahu kenapa ini bisa selisih, suruh Lucifer. Baik tuan, jawab Eva. Kau keluar sekarang, ucap Lucifer. Baik tuan, ucap Eva sambil melangkah keluar. Tapi tuan, ada yang mau saya tanyakan, tanya Eva berbalik menghadap bosnya. Apa? Tanya Lucifer. Jadi begini tuan, saya bekerja di sini sistemnya bagaimana? Apakah saya bekerja potong gaji buat hutang saya? Atau saya bekerja dan tidak terima gaji sama sekali karena hutang saya? Dan saya harus bekerja berapa lama di sini biar hutangnya lunas? Ucap Eva. Lucifer sejenak terdiam. Kau bekerja tidak digaji sama sekali. Semua gajimu untuk membayar hutangmu, ucap Lucifer. Apa? Ucap Eva merasa sedih. Kenapa? Tanya Lucifer. Tuan, kalau semua gaji saya dipakai buat bayar hutang, saya mau makan pakai apa? Bayar bensin pakai apa? Bayar kosan? Bayar listrik? Bayar... Ucapan Eva terpotong. Diam! Ucap Lucifer sambil mengangkat tangannya. Terus maumu apa? Tanya Lucifer. Kalau bisa, potong setengah tuan. Jadi saya juga ada uang pegangannya, ucap Eva dengan memberanikan dirinya. Lucifer kembali diam. Sebenarnya dia juga ada rasa tidak mau menutup semua gajinya. Tapi entah kenapa Lucifer merasa ingin mengerjain si Eva saja. Jadi kau yang mengaturku? Tanya Lucifer yang berdiri. Tentu tidak tuan. Kan tadi tuan tanya mau saya apa? Saya mohon belas kasihan tuan, ucap Eva dengan posisi tangan memohon. Kasihinilah saya. Saya harus bayar kos, bayar bensin, ucap Eva dengan memelas. Tatapan mata seakan-akan minta dikasihani. Aris yang melihat tak kuasa menahan tawa sampai air matanya mau keluar. Sementara Lucifer menggepal tangannya di belakang karena merasa geli. Baiklah. Nanti biar William yang urus semua. Tentang perhitungan hutangmu. Berapa lama kau bekerja? Sisa hutang? Jelas? Tanya Lucifer mengalah. Baik tuan, saya akan bekerja dengan semangat. Kalau begitu, saya permisi tuan, ucap Eva senang. Tunggu, tahan Lucifer. Ada apa tuan? Tanya Eva berbalik.
buatkan aku kopi seperti biasa, ucap Lucifer. Siap tuan. Aris, apa kamu kopi juga? Tanya Eva pada Aris yang hanya bengong melihat mereka. Boleh Nona Eva, kalau tidak keberatan, jawab Aris. Baiklah, saya keluar dulu ya tuan, ucap Eva keluar. Lucifer masih berdiri, belum ada reaksi, hanya melihat ke arah pintu. Aris pun hanya diam melihat bosnya seperti itu. Yes, akhirnya sudah jelas semua. Bikin kopi ucap Eva. Karena aku sudah tahu di mana gelas dan kopinya, jadi aku bisa cepat bikinnya, ucap Eva. Dia kemudian membuat 2 gelas kopi. Bosnya sangat suka kopi cappuccino, sementara Aris hanya suka kopi hitam. Sudah selesai, segera antar, ucap Eva. Ben, si asisten baru itu tahu kalau ada penggelapan dana di perusahaan ini, ucap Edward berbicara pada Benny. Kalau dia berani melapor sama bos, gawat kita, ucap Edward lagi. Kau diamlah, aku udah bilang kau tenang, agar si Eva itu tidak curiga, ucap Benny. Eva yang tidak sengaja mendengar itu gugup, sehingga menimbulkan suara gelas yang dia bawa. Ben, sepertinya ada yang mendengar. Coba dicek, ucap Edward. Edward mencoba menghampiri pintu. Eva yang sudah mulai ketakutan langsung berlari ke dapur. Semua air panas yang di dalam gelas itu tumpah mengenai tangannya. Eva tidak peduli. Dia tidak merasakan kesakitan lagi. Yang terpenting baginya adalah jangan sampai ketahuan. Gak ada orang. Terus tadi suara apa? Gumam Edward. Siapa Edward? Tanya Benny. Tidak ada siapa-siapa sih. Mungkin itu hanya perasaanku saja, ucap Edward sambil menutup pintunya lagi. Aduh, aku takut sekali, sumpah. Bagaimana ini? Apa aku harus kasih tahu Tuan ya? Tapi kalau aku diancam, kalau Tuan gak percaya, aku harus apa? Jantungku, tenanglah. Aku harus cek mereka. Dan aku juga harus mengumpulkan bukti yang kuat untuk diberikan buat bos. Aku harus cepat bikin kopi yang baru dulu, gumam Eva sambil mengelus dadanya. Apa aku harus kasih tahu dulu sama William? Tidak, harus dengan Tuan Lucifer. Aku harus kasih tahu Tuan Lucifer, gumam Eva lagi. Dia pun langsung membuat kopi yang baru lagi. Sesekali dia melihat ke belakang. Udah selesai, ucap Eva. Eva segera mengantar kopi itu. Saat melewati ruangan Edward dan Benny, Eva berusaha untuk hati-hati. Dengan pelan-pelan dia melewati daerah itu. Nah guys, itulah akhir dari episode 35. Langsung saja kita lanjut ke episode 36. Gas. Episode 36. Tok, tok, tok. Karena Eva tidak bisa mengetuk pintu, dia mencoba memakai kepalanya. Masuk, ucap Lucifer. Tapi Eva tidak bisa langsung masuk karena tidak bisa membuka pintu. Tok, tok, tok. Masuk, teriak Lucifer. Aris yang mendengar langsung membuka pintu. Dan ternyata Eva di balik pintu dengan kedua tangannya yang membawa gelas kopi. Nona, kenapa tidak pakai tampan? Tanya Aris. Maaf, aku lupa, ucap Eva sambil masuk. Tentu saja dia lupa karena merasa ketakutan. Ini Tuan Lucifer kopinya, ucap Eva sambil meletakkan kopi di atas meja. Lucifer melihat tangan Eva yang memerah, seperti terkena air panas. Ini kopimu Aris, ucap Eva memberikan kopi bagian Aris. Nona Eva, ada apa dengan tanganmu? Tanya Aris sambil memegang tangan Eva. Tidak apa-apa kok. Tadi nggak sengaja kena air panas, ucap Eva memberi alasan. Nona, segera obati luka Anda, biar tidak lebih parah, ucap Aris. Lucifer mengambil sesuatu di dalam laci mejanya dan melempar ke arah Aris. Suruh si bodoh itu pakai ini Aris, ucap Lucifer melempar obat krim. Tuan, jangan panggil saya bodoh, ucap Eva memberanikan diri sambil memegang tangannya yang sakit. Terus, kau itu udah berulang kali melakukan kebodohan. Bikin kopi aja sampai seceroboh itu. Apa kau mau bikin malu perusahaanku? Bentak Lucifer. Eva terdiam. Dia hanya menggigit bibir bawahnya sambil menahan tangis. Sudahlah Nona, sebaiknya kau pakai saja salep ini, ucap Aris yang kasihan melihat Eva. Terima kasih, ucap Eva. Mau sampai kapan kau berdiri di situ? Tanya Lucifer. Baik Tuan, saya permisi dulu, ucap Eva sambil sedikit membungkuk. Eva keluar dengan hati yang sedih. Aris melihat dengan tatapan kasihan. Lucifer kembali melihat laptopnya. Aku tuh gak bisa diginiin.
Aku tuh wanita, gak bisa dibentak-bentak. Hiks, 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 gumam Eva. Aku jadi ragu mau kasih tahu Tuan Lucifer. Bos yang galak banget, gumamnya lagi. Di sini kan aku yang jadi korban. Tanganku yang kena air panas, bukan tangan dia. Tapi kok malah aku yang dimarahi. Siapa yang mau bikin malu perusahaannya? Gak ada perasaan banget sama wanita. Hiks, 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 gumam Eva sambil sedikit menangis. Tangannya menghapus air matanya di pipinya. Kau kenapa, Pak? Tanya William yang muncul dari belakang. Astaga, kau mengagetkanku, Willy, ucap Eva mengelus dadanya. Sorry, kau kenapa? Apa kau menangis? Tanya William. Aku gak apa-apa kok, ucap Eva. Ada apa kamu kesini? Tanya Eva balik. Ini udah waktunya makan siang. Yuk, ajak William. Aku gak lapar, kamu aja, ucap Eva sedih. Aris dan Lucifer keluar dari ruangan. Nona Eva, sudah waktunya makan siang, ucap Aris. Kalian aja, aku lagi gak lapar, ucap Eva malas, seperti sedang mengambek. Lucifer menatap tajam sinis pada Eva, dan Eva mengerti. Ya udah Willy, ayo kita makan siang, ucap Eva sedikit takut karena dilihat Lucifer. Loh, ya udah ayo, ucap William bingung dengan sikap Eva yang berubah. Mereka masuk satu lift. Aris dan Lucifer ada di depan Eva dan William. Kali ini mereka memakai lift karyawan karena lift khusus atasan lagi dalam perbaikan. Itu kenapa tanganmu? Tanya William yang melihat kedua tangan Eva memerah. Oh, nggak apa-apa kok, hanya luka kecil, jawab Eva suara pelan. Nona, tadi kan sudah dikasih krim, apa sudah dipakai? Tanya Aris. Belum, jawabnya. Eva mengeluarkan krim yang ada di sakunya tadi. Sini, biar aku bantu olesin, ucap William, mengambil krim dari tangan Eva. Terima kasih Willy, ucap Eva. Gak usah sungkan, ucap William. Saat William mengoles obat krimnya, Willy, apa kau tahu Tuan Benny? Tanyanya memberanikan diri. Tahu, kenapa? Tanya William masih mengoleskan krimnya. Tadi, aku waktu bikin kopi, denger ting. Lift terbuka, ada Benny dan Edward. Eva kaget melihat mereka. Tanpa dia sadar, dia spontan langsung mendekatkan diri pada Lucifer, memegang lengannya, seperti sedang ketakutan. Aris, Lucifer, dan William kaget dan heran. Eva menunduk takut ketika Edward dan Benny melihat ke arahnya. Siang Nona Eva, siang Tuan Adam, ucap Benny. Lucifer tidak menjawabnya, hanya dia mengabaikan. Siang, ucap Eva gugup. Dia masih belum sadar memeluk lengan atasannya. Jantungnya berdetak dengan kencang. Eva, Pah, ucap William mengingatkan Eva akan perbuatannya. Eva sadar. Dia melihat ke arah tuannya yang sudah menatap tajam, melepaskan genggaman tangannya, dan malah mendekatkan dirinya secara tiba-tiba pada William. Semua orang di situ kaget dan heran. Sementara Benny selalu melirik ke arah Eva. Benny dan Edward tidak tahu kalau ada sepasang mata yang sudah mengamati mereka dari pantulan kaca lift yang mereka naiki. Ya, itu sepasang mata Lucifer, dan Lucifer merasa curiga. William heran dengan perubahan sikap Eva. Dia masih ingat dengan perkataannya yang terakhir, bersamaan ketika Edward dan Benny masuk ke dalam lift. William melirik Edward dan Benny. Eva masih menunduk ketakutan sampai keringetan. Apa kau kepanasan? Tanya William. Enggak kok, aku biasa saja, jawab Eva tanpa mengangkat kepalanya. Ini krimnya, kau simpan ya. Nanti jangan lupa kamu pakai lagi, ucap William sambil menyerahkan krimnya. Eva menerimanya dan memasukkannya ke dalam kantong roknya. Nona Eva, tanganmu kenapa? Seperti kena air panas? Tanya Benny sambil menarik tangan Eva. Eva menarik langsung tangannya dan semakin dekat memeluk lengan William. Kapan kau terkena air panas, Nona? Tanya Benny lagi yang mencoba mendekati Eva. Eva hanya diam, tidak mau menjawabnya. Oh Tuhan, aku takut sekali, gumam Eva. Maaf Tuan Benny, tolong jaga jarak Anda. Saya rasa di belakang Anda masih banyak ruang yang kosong, ucap William. Oh, maafkan saya hanya merasa khawatir saja dengan Nona Eva, jawab Benny santai. Nona Eva kena air panas pada saat membuat kopi.
Dan Nona Epa kenapa merasa takut dengan Benny? Apakah Nona Epa merasakan sesuatu? Gumam Aris dalam hati. Dia curiga dan merasa khawatir. Aris ingin memberitahukannya pada tuannya, tapi dia melihat kalau tuannya juga memantau keadaan sekitarnya. Oh, jadi Tuan Lucifer sedang melihat juga ya? Kalau begitu, aku tidak perlu terlalu khawatir, gumam Aris dalam hati. Nah, guys, itulah akhir dari episode 35 dan 36. Terima kasih telah menyaksikan episode ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih.